Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Divarta Mevia, dengan NIM 20223501. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi distribusi gabungan guna memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD. PPT ini saya susun sendiri. Dan di sini pertama saya akan membahas mengenai definisi peubah acak berdimensi 2. Jadi, jika X merupakan ruang sampel dari sebuah eksperimen, maka pasangan X, Y dinamakan peubah acak berdimensi 2. Jika X dan Y masing-masing menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap anggota S. Yang kedua, definisi peubah acak diskrit berdimensi 2. XY disebut peubah acak diskrit berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari XY salah satunya berhingga atau tidak berhingga tapi dapat dihitung. Contohnya, sebuah kotak berisi 3 bola pingpong bernomor 1, 2, dan 3. Kemudian kita mengambil 2 pingpong secara acak dengan pengembalian. Misalnya, peubah acak X menyatakan bilangan pada pengambilan bola pingpong pertama dan peubah acak Y menyatakan bilangan pada pengambilan bola pingpong kedua. Pada pengambilan bola pingpong pertama, bola yang akan diambil ada 3 kemungkinan, yaitu bola pingpong bernomor 1, 2, atau 3. Jadi, nilai-nilai yang mungkin dari X adalah 1, 2, 3. Pada pengambilan bola pingpong kedua, karena bola pingpong pertama yang terambil dikembalikan kembali ke dalam kotak, maka bola pingpong yang akan diambil juga ada 3 kemungkinan, yaitu bola pingpong bernomor 1, 2, dan 3. Jadi, nilai yang mungkin dari Y adalah 1, 2, dan 3. Karena kedua peubah acak X dan Y mempunyai banyak nilai-nilai yang mungkinnya berhingga, maka XY termasuk peubah acak diskrit berdimensi 2. Definisi yang ketiga yaitu peubah acak kontinu berdimensi 2. Jadi, XY disebut peubah acak kontinu berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X dan Y masing-masing berbentuk sebuah interval. Contohnya, dalam tubuh seorang manusia yang sehat berusia 20-29 tahun, kadar kalsium dalam darahnya yaitu X biasanya antara 8,5 dan 10,5 mg per GL, sedangkan kadar kolesterolnya yaitu Y biasanya antara 120 dan 240 mg per GL. Jadi, karena perubahan acak X dan Y masing-masing dinyatakan dalam interval yaitu 8,5 kurang dari X kurang dari 10,5, lebih dari 10,5, dan Y kurang dari 120 lebih dari 240, maka XY merupakan peubah acak kontinu berdimensi 2. Dalam peubah acak diskrit, perhitungan peluang dari peubah acak X dan Y yang masing-masing berharga tertentu memerlukan sebuah fungsi yang dinamakan fungsi peluang gabungan. Jadi, untuk fungsi peluang gabungan, jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, maka fungsi yang dinyatakan dengan PXY sama dengan PX sama dengan X, Y sama dengan Y. Untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah hasil dari X dan Y dinamakan fungsi peluang gabungan. Sifat-sifat fungsi peluang gabungan ada 2. Yang pertama yaitu PXY lebih dari sama dengan 0 untuk setiap pasangan nilai XY dalam daerah asalnya. Fungsi yang kedua, sigma X, sigma Y, PXY sama dengan 1. Jadi untuk tabel fungsi peluang gabungannya itu seperti ini. Dan contoh lainnya, fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk seperti ini. P, XY sama dengan C, X plus 2Y sama dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan Y 0, 1, 2, 3. Jadi, kita bisa menentukan dari soal tersebut, kita bisa menentukan nilai konstanta C, menghitung PX sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan menghitung PX lebih dari 1, Y kurang dari sama dengan 2.
Untuk menentukan nilai konstanta C seperti ini dengan rumus sigma X sama dengan 0, sigma Y sama dengan 0, P X Y sama dengan 1. P 0,0 plus P 0,1 plus P 0,2 plus P 0,3 dan seterusnya hingga C menemukan hasilnya yaitu C sama dengan 1/72. Selanjutnya menghitung PX sama dengan 2, Y sama dengan 1. Dengan cara seperti ini, PX sama dengan 2, Y sama dengan 1, sama dengan 4/72 sama dengan 1, dan disederhanakan sama dengan 1/18. Selanjutnya menghitung PX lebih dari sama dengan 1, Y kurang dari sama dengan 2. Jadi penghitungannya seperti ini sehingga mendapatkan hasil 1/2. Selanjutnya yaitu fungsi densitas gabungan. Jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, maka fungsi yang dinyatakan dengan PXY sama dengan PX sama dengan X, Y sama dengan Y untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah hasil dari X dan Y dinamakan fungsi peluang gabungan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi densitas gabungan ada dua sifat. Yang pertama yaitu fxy lebih dari sama dengan 0 untuk minus infinity kurang dari xy lebih dari infinity. Yang fungsi yang kedua seperti ini bisa dilihat. Selanjutnya, contoh soal lagi. Misalnya, fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk Fx, Y sama dengan Cx, Y. Bisa dilihat soalnya seperti ini, kita bisa menentukan, kita harus menentukan nilai konstanta C dan menghitung Pxy. Anggota A dengan A adalah daerah XY dengan 0, kurang dari X, kurang dari 2, 2 kurang dari Y kurang dari 3. Selanjutnya yaitu yang pertama, untuk menjawab persoalan yang pertama yaitu menentukan nilai konstanta C. Seperti ini cara pengerjaannya. Dan yang kedua yaitu soal yang kedua dan seperti ini cara pengerjaannya. Oke, segitu saja materi yang saya sampaikan kali ini. Kalau ada salah kata atau salah pengucapan yang saya ucapkan, baik itu disengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.